Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'an ma lam yakun junuban. Dari Ali radhiyallahu anhu, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Al-Qur'an selama beliau tidak junub. Rasul membacakan Al-Qur'an kepada para sahabat selama beliau tidak junub. Rawahul khamsah wa hadza lafdzu Tirmidzi wa hasanahu wa sahahu Ibnu Hibban. Takhrijul hadis. Haditsu Ali rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal aqrab dha'fuhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, dan yang lebih mendekati ini hadis dhaif. Fihi Abdullah ibnu Salamah al-Muradi mukhtalafun fi. Dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abdullah bin Salamah al-Muradi, diperselisihkan. Wal aqrab fihi ad-dha'fu, yang lebih mendekati dia ini adalah perawi yang dha'f, lemah. Qala Asy-Syafi'i, berkata al-Imam Asy-Syafi'i, ahlul ilmi bil hadis kanu la yuthbituna. Kata al-Imam Asy-Syafi'i, para ulama ahlul hadis tidak menganggap hadis ini sahih, tidak menetapkan keabsahan hadis ini. Namun walaupun hadis ini dhaif ya, dibahas, dikaji oleh para ulama, apa hukum qiraatul Quran lil junub wal haid? Apa hukum membaca Al-Quran bagi orang yang junub dan haid? Junub itu pasti laki-laki dan perempuan, ya enggak? Kalau haid pasti perempuan, enggak mungkin laki-laki haid. Makanya wanita yang haid bahasanya apa? Haid, bukan haidah. Kenapa? Karena haid merupakan sifatun khasah lil mar'ah, sifat khusus bagi kaum wanita. Jelas? Fi khilafun bainal ulama, ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum orang yang junub membaca Al-Quran. Al-qaulul awwal madhabu jumhur ahlil ilmi. Pendapat yang pertama yaitu pendapat jumhur ahlul ilmi, yahrum 'alal junub wal haid qiraatul Quran walau bi ghairi massin lil mushaf. Kata jumhur, haram bagi orang yang junub, haram bagi orang yang haid untuk membaca Al-Quran meskipun tanpa menyentuh mushaf. Kata jumhur, orang yang junub, orang yang haid haram membaca Al-Quran ya, meskipun tanpa menyentuh mushaf. Wa daliluhum haditsu Ali radhiyallahu anhu. Dalil mereka adalah hadis Ali radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada kami selama beliau tidak junub. Itu hadis Ali yang kita baca tadi. Fatarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra' al-Qur'an wa huwa junub dalilun ala annahu la yushra' lil junub. Kata jumhur, Nabi SAW meninggalkan membaca Al-Quran dalam kondisi beliau junub, itu adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak disyariatkan membaca Al-Quran bagi orang yang sedang junub ya. La yushra' lil junub qira'atun atau qira'atul Quran wa talhaqu bihi al-haid, dan masuk dimulhakkan dengan orang yang junub yaitu orang yang haid. Ya ikhwah, ya thalabul ilm, kalau junub
hadas besar, haid hadas besar. Hadas besar kan? Junub yang waktunya singkat saja dilarang untuk baca Al-Quran, apalagi haid yang waktunya panjang. Ya enggak? Nah, seperti itu. Fakilahuma ala hadatsin akbar yajibu fil ghusl. Kedua-duanya berada pada hadas besar. Yang kedua-duanya wajib mandi, kata jumhur. Wa rakhasa katsirun minhum lil junub wal haid bi ayatid du'a wa ta'awudz, du'aan wa ta'awudzan la qira'atan wa tilawatan. Namun banyak dari jumhur yang memberikan rukhsah bagi junub, bagi orang yang junub, bagi orang yang haid untuk membaca ayat-ayat doa dan ayat-ayat ta'awudz dengan dibaca sebagai bentuk doa atau ta'awudz, bukan dalam bentuk qiraah atau tilawah. Difahami? Contoh, dia pengen baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dengan niatan membaca ini sebagai doa bukan sebagai ayat Al-Qur'an. Boleh juga dia membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Boleh? Boleh saja katanya jumhur, ya. Karena diniatkan untuk membaca doa. Atau boleh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya, dan yang semisalnya. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua. La yahrum 'alal haid wal junub qiraatul Qur'an. Pendapat kedua, mereka mengatakan tidak haram bagi orang yang haid, juga tidak haram bagi orang yang junub untuk membaca Al-Qur'an. Wa hadza qaulu jama'atin minas salaf. Ini pendapat sekelompok ulama salaf. Minhum Ibnu Abbas wa Sa'id Ibnu Musayyab wa Ibnu Jubair wa Ikrimah wa qaul Ibnu al-Munzir wal Bukhari wa Ibnu Jarir at-Tabari wa madhab al-Zahiriyah. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab, Ibnu Jubair, Ikrimah, Ibnu al-Munzir, al-Imam al-Bukhari, Ibnu Jarir at-Tabari, dan mazhab Zahiriyah. Jelas? Wa daliluhum, dalil mereka, ma fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat. Ya, disebutkan dalam sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyanihi. Kata Aisyah, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaannya. Wa qiraatul Qur'an min a'zami dzikrillah. Membaca Al-Qur'an termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Zikir yang paling afdal adalah qiraatul Qur'an. Walam tastasni Aisyatu halan minal ahwal. Aisyah tidak mengecualikan sedikit pun. Wali annal Qur'an fi jawfihi, karena Al-Qur'an berada di dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Difahami? Pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Wa amma haditsu Ali radhiyallahu anhu fal jawabu Ali min wajhain. Adapun hadis Ali dijawab dari dua sisi. Al-awwal anal hadis al-aqrab dha'fu. Alasan pertama, hadis itu dhaif. As-tsani ala sihhatihi. Kalaupun hadis itu maknanya sahih, laisa fi annahu la yajuzu lil junub ay yaqra al-Qur'an. Kalaupun hadis Ali tadi sahih, tidak menunjukkan pada hadis tersebut larangan bagi orang yang berjunub tidak boleh baca Al-Qur'an. Ya, tidak ada larangan bagi orang yang berjunub itu. Tidak ada dalil tersebut menunjukkan orang yang junub tidak boleh baca Al-Qur'an. Dia kan cuma menyebutkan Rasul senantiasa membacakan Al-Qur'an kepada kami selama beliau tidak junub. Bukan larangan dari membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub. Li'annahu mujarradu fi'lin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal fi'lu minhu la yalzam minhu wujub. Dikarenakan itu semata-mata cuma perbuatan Rasul dan perbuatan tidak menunjukkan kewajiban. Difahami? Wa inna ma yakunu min babil afdal wal mustahab. Sehingga itu cuma digolongkan bab afdoliyah, sunnah saja. Yang afdol bagi orang yang junub jangan membaca Al-Qur'an, tapi bukan menunjukkan keharaman. Qultu, kata Syekh Taufik, amal junub fal ahwat ayyagtasil. Bagi orang yang junub, yang lebih afdol bagi dia, lebih hati-hati bagi dia, maka hendaklah dia mandi dulu. Cuma sebentar kan, mandi saja. Khurujan minal khilaf wa ta'adduban ma'al Qur'an.
ma'asuhulati hadzal amri fi haqqihi. Dalam rangka keluar dari khilaf dan juga beradab terhadap Al-Qur'an dan juga mudah untuk dilakukan. Mandi itu kan gampang, orang yang junub tinggal masuk kamar mandi mandi. Wa ammal haid, adapun orang yang haid, fal jawazu fi haqqihi dhahirun. Maka kebolehan bagi orang yang haid itu sangat-sangat jelas sekali, di anna muddatal haid tatul, dikarenakan durasi haid itu panjang. Minimal 1 pekan ya ikhwan kadang haid itu. Wa amru haidatiha laisa biyadiha. Sedangkan masalah haid tadi bukan ada di tangan wanita. Urusan haid itu bukan di tangan wanita. Fatafutu ibadatun tahtaju ilaiha ma'a ajziha 'anit thaharah. Sehingga nanti menyebabkan terluputkan suatu ibadah yang dia butuhkan ibadah tersebut. Ya. Dalam kondisi dia tidak mampu berthaharah. Kalau orang yang junub mampu berthaharah? Mampu, karena untuk mengangkat hadasnya tadi bergantung pada diri dia. Orang junub kok tinggal mandi. Antum kalau mandi terangkat hadas, kalau tidak mandi maka tidak terangkat hadas. Jelas? Namun bagi orang yang haid, apakah bisa terangkat hadasnya kalau dia mandi? Tidak bisa. Harus suci, berhenti dulu haidnya tadi, baru bisa terangkat. Wadih? Jelas? Walam yakun Rasulullah SAW yanha al-hayyat an qiraatul Quran. Juga tidak ada dalil dari Nabi SAW beliau melarang orang-orang yang haid untuk membaca Al-Quran. Kamalam yanhahunna aniz zikri wa du'a. Sebagaimana Nabi SAW tidak melarang mereka dari berzikir dan berdoa. Wa qad qala bi jawazi laha aidan al-malikiyah wa huwa qaulun lisyafi'iyah wal hanabilah. Dan juga yang berpendapat tentang bolehnya wanita yang haid membaca Al-Quran itu ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama mazhab Hanbali. Wal aula laha tarkul qira'ah illa indal hajah katadris au muraja'ah khurujan minasyubhah. Namun yang lebih aula, yang lebih layak, lebih afdol, wanita yang haid tidak perlu membaca Al-Quran kecuali kalau memang dibutuhkan, seperti untuk pengajaran, dia ngajar, dia guru tahfidzul Quran sehingga dia butuh baca Al-Quran, nyontohkan anak-anak muridnya, atau dalam rangka murojaah, nanti kalau tidak di murojaah lupa, atau kondisi-kondisi yang lain karena dia sebagai murid, dia disuruh ustadz yang baca ya, khurujan minasyubhat, dalam rangka keluar dari syubhat. Jadi bagi wanita yang haid, wanita yang haid itu tadi, kalau memang butuh untuk baca Al-Quran ya silakan baca. Wa amma lamsul mushaf fala yajuzu lahuma illa bihailin. Adapun menyentuh mushaf tidak boleh bagi wanita yang haid dan orang yang junub kecuali dengan alas, ya, tidak boleh. Jadi kalau dipegang langsung mushaf seperti ini tidak boleh kecuali ada alasnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar.